Strike menyerap daya tabrakan itu, mendengar jeritan yang melengging, dan bereaksi berdasarkan insting. Lengannya diulurkannya sejauh mungkin, menyambar segenggam pakaian dan daging. Pekik kesakitan kedua menggema di dinding-dinding batu. Kemudian dengan puntiran dan tarikan keras, dia berhasil menyeret gadis itu kembali berpijak di lantai yang kokoh. Pekikan gadis itu masih menggaung di dinding. Dan Strike menyadari dia sendiri telah berteriak, "Demi Tuhan!" Gadis itu membungkuk dan merintih kesakitan sambil bersandar ke pintu kantor. Melihat bagaimana dia meringkuk miring dengan satu tangan terkubur di balik kelepak mantalnya, Strike menduga dia telah menyelamatkan gadis ini dengan cengkeraman keras pada payudara kirinya. Rambut pirang yang tebal dan bergelombang menutupi sebagian wajah yang merah padam, tapi Strike dapat melihat air mata kesakitan menyelinap dari sebelah matanya yang tak terpejam. "Sialan, maaf ya," suaranya yang lantang menggema di tangga. "Aku tidak melihatmu. Tidak menyangka akan ada orang di sini." Dari bawah kaki mereka, si desainer grafis aneh dan penyendiri yang menempati kantor di bawah berseru, "Ada apa ini di sana?" Dan sesaat kemudian terdengar gerutuan terendam dari atas, menandakan bahwa manajer bar di lantai dasar yang menghuni flat cost loteng di atas kantor Strike juga terganggu. Barangkali telah terbangun gara-gara keributan itu. "Masuklah." Strike mendorong pintu dengan ujung jemari supaya tidak terjadi kontak fisik lagi dengan si gadis yang masih meringkuk di sana, lalu menggiringnya masuk ke kantor. "Ada masalah?" tanya si desainer grafis dengan nada mengeluh. Strike membanting pintu kantornya. "Aku tak apa-apa." Robin berdusta dengan suara bergetar, masih membungkuk dengan tangan di dada, membelakangi si detektif. 1-2 detik kemudian dia menegakkan tubuh dan berbalik, wajahnya merah padam dan matanya masih basah. Penyerangnya yang tak sengaja itu bagaikan raksasa. Tinggi badannya, lebat rambut di tubuhnya, ditambah perut yang agak membuncit, memberinya kesan bak beruang grizzly. Sebelah mata pria itu sembab dan lebam, dengan goresan luka tepat di bawah alisnya. Ada setitik darah kering pada jejak cakaran bergaris putih di pipi kirinya, juga di sisi kanan lehernya yang tebal, yang terlihat di balik kerah kemejanya, kusut yang terbuka. "Anda Mr. Strike?" "Ya." "Aku pegawai temporer." "Apa?" "Pegawai temporer dari Temporary Solution." Nama agen kerja itu tak berhasil menghapus mimik heran dari wajah Strike yang babak belur. Mereka saling memandang, takut dan bermusuhan. Seperti Robin, Cameron Strike pun tahu bahwa selamanya dia akan mengingat 12 jam terakhir ini sebagai rentang waktu yang mengubah hidupnya. Sekarang, tampaknya takdir telah mengirim utusan yang mengenakan mantel hujan warna krem untuk menantangnya dengan fakta bahwa kehidupannya sedang bergelagak menuju bencana. Seharusnya tidak ada pegawai temporer yang datang hari ini. Dia telah memberhentikan pendahulu Robin untuk menyudahi kontrak. "Kau dikirim untuk berapa lama?" "Seminggu dulu awalnya," jawab Robin yang tak pernah disambut dengan begitu tidak antusias. Dengan cepat Strike menghitung dalam hati. Tarif tinggi yang ditetapkan agen itu akan membawa utangnya ke taraf gawat yang tak dapat dipulihkan lagi. Bahkan bisa menjadi peringatan terakhir yang sering disebut-sebut kreditornya. "Permisi sebentar." Strike keluar dari ruangan melalui pintu kaca, langsung berbelok kanan ke kamar kecil yang suram. Di sana dia mengunci pintu, lalu menatap cermin yang retak dan buram di atas wastafel. Bayangan yang balas menatap tidak kelihatan tampan. Strike memiliki dahi tinggi dan menonjol, hidung lebar, dan alis tebal bak Beethoven muda yang senang bertinju. Kesan itu dipertegas oleh mata yang bengkak dan menghitam. Rambutnya yang tebal dan ikal seperti karpet menjelaskan mengapa dia mendapat berbagai nama julukan ketika remaja. Salah satunya rambut jembut. Dia tampak lebih tua dari
pada 35 tahun usianya. Setelah menutup lubang dengan sumber karet, dia mengisi wastafel yang retak dan kusam itu dengan air dingin. Menghela napas dalam-dalam, lalu mencelupkan kepalanya yang berdenyut-denyut hingga terbenam sepenuh air. Air meluap menumpahi sepatunya, tapi dia tidak menghiraukannya demi 10 detik di dalam keheningan yang dingin dan membutakan. Berbagai bayangan kejadian malam sebelumnya bermain di benaknya. Menggosongkan 3 laci dan menumpahkan barang-barang miliknya ke dalam tas berpergian. Sementara Charlotte membentak-bentak dia. Asbak yang mengenai tulang alisnya ketika dia menoleh ke arah Charlotte dari pintu. Jalan kaki menyeberangi kota yang gelap menuju kantornya, tempat dia tidur selama 1-2 jam di kursi kerja. Kemudian, adegan final yang buruk setelah Charlotte berhasil melacaknya pagi-pagi sekali untuk menikamkan sisa-sisa belati yang belum berhasil dia benamkan. Ketika Strike meninggalkan flatnya, tekad Strike untuk membiarkan Charlotte pergi. Setelah mencakar wajahnya dan menghambur keluar. Dan momen kesetanan ketika dia melompat untuk mengejar Charlotte. Pengejaran yang berakhir dengan cepat karena intervensi tak sengaja seorang gadis yang tidak tahu apa-apa dan kehadirannya tidak diharapkan, yang terpaksa dia selamatkan kemudian baru harus ditenang-tenangkan. Dia muncul dari air yang dingin dengan tarikan napas keras dan gerungan. Wajah dan kepalanya nyaman karena kebas dan semeriwing. Dengan handuk bertekstur kasar yang tergantung di belakang pintu, dia menggosok wajah dan rambutnya hingga kering. Lalu menatap bayangannya yang muram sekali lagi. Luka parut yang sudah dibersihkan dari noda darah itu kini hanya terlihat seperti bekas lipatan bantal. Charlotte pasti sudah sampai di stasiun bawah tanah sekarang. Salah satu pikiran gila yang telah mendorongnya untuk mengejar Charlotte adalah ketakutan bahwa Charlotte akan terjun ke rel. Sekali waktu dulu ketika mereka masih pertengahan 20-an, setelah suatu pertengkaran hebat, Charlotte naik ke puncak gunung dengan terhuyung-huyung mabuk, bersumpah akan melompat. Mungkin sebaiknya dia bersyukur karena temporary solution memaksanya membatalkan pengejaran itu. Setelah peristiwa dini hari tadi, tidak ada jalan kembali. Kali ini semua harus berakhir. Sambil menjauhkan kerah kemeja yang basah dari rehelnya, Strike membuka slot pintu yang sudah karatan, keluar dari toilet, lalu kembali masuk lewat pintu kaca. Di jalan, Bor mulai berderum. Robin berdiri di dekat meja membelakangi pintu. Dia terburu-buru menarik tangannya dari bagian depan mantelnya ketika Strike memasuki ruangan. Dari situ Strike tahu gadis itu telah memijat-mijat dadanya lagi. "Itu, apakah kau tidak apa-apa?" tanya Strike memastikan pandangannya tidak tertuju pada area yang cedera. "Aku tidak apa-apa. Begini, kalau aku tidak dibutuhkan, lebih baik aku pergi," kata Robin dengan mata penuh martabat. "Tidak, bukan begitu," ujar suara yang keluar dari mulut Strike. Meskipun Strike mendengarkannya dengan muak. "Seminggu ya? Tidak apa-apa. Ini surat-surat yang baru masuk." Diraupnya surat-surat dari kaset sambil berbicara. Lalu dijatuhkannya ke meja kosong di depan Robin. Sebagai isyarat perdamaian. "Ya, kau bisa mulai membuka surat-surat itu," menjawab telepon. "Pokoknya beberes. Password komputernya HardHeril23. Biar kutuliskan." Dia menulis di bawah tatapan Robin yang waspada dan tak yakin. "Nah ini dia. Aku akan ada di dalam situ." Strike masuk ke ruang dalam, menutup pintu perlahan-lahan. Di belakangnya, lalu berdiri gemi, menatap tas kepergian di bawah mejanya yang kosong. Di dalam tas itu terdapat semua yang dia miliki, karena dia yakin tidak akan pernah lagi melihat 90% benda miliknya yang dia tinggalkan di flat Charlotte. Benda-benda itu barangkali akan lenyap sebelum makan siang, dibakar habis, dibuang, dicabik-cabik, dan dihancurkan. Disiram cairan pemutih. Di jalan di bawah, Bor masih bergemuruh tanpa henti. Dan sekarang, mengenai kemustahilan membayar utang-utangnya yang menggunung, konsekuensinya berat yang akan mengikuti kegagalan bisnisnya. Kelanjutan kisah yang meski belum diketahui merupakan suatu keniscayaan, menakutkan setelah dia meninggalkan Charlotte. Dalam kelelahannya,
Kengerian itu seperti menjulang di hadapannya dalam suatu kaleidoskop horor. Tanpa menyadari tubuhnya bergerak. Strike mendapati dirinya kembali di kursi tempat dia menghabiskan sisa makan sebelumnya. Dari balik dinding tipis terdengar bunyi-bunyi gerakan terendam. Si Temporary Solution pasti sedang menghidupkan komputer. Dan sesaat lagi akan mengetahui bahwa selama 3 minggu terakhir ini, dia tidak pernah menerima email yang berkaitan dengan pekerjaan, lalu menuruti permintaan Strike sendiri. Gadis itu akan mulai membuka tagihan-tagihan finalnya. Lelah, kesakitan, dan lapar, Strike menurunkan kepalanya ke meja lagi, menutup mata dan telinga dengan lengannya yang melingkar, supaya tidak perlu mendengar rasa malunya digelar telanjang oleh orang yang tak dikenal di ruang sebelah. 5 menit kemudian terdengar ketukan di pintu dan Strike yang sudah berada di ambang alam tidur serta-merta terlompat di kursinya. Maaf, alam bawah sadarnya sudah terjalin dengan Charlotte lagi. Sungguh mengejutkan melihat seorang gadis asing masuk ke ruangan. Gadis itu telah melepas mantelnya, memperlihatkan sweater berwarna krem yang berpotongan pas badan, bahkan sedikit menggoda. Strike mengarahkan tatapannya ke gadis itu. Ya, ada klien datang menemui Anda. Boleh dipersilakan masuk? Anda siapa? Klien Mr. Strike. Strike menyerap daya tabrakan itu, mendengar jeritan yang melengging, dan bereaksi berdasarkan insting. Lengannya diulurkannya sejauh mungkin, menyambar segenggam pakaian dan daging. Pekik kesakitan kedua menggema di dinding-dinding batu. Kemudian dengan puntiran dan tarikan keras, dia berhasil menyeret gadis itu kembali berpijak di lantai yang kokoh. Pekikan gadis itu masih menggaung di dinding. Dan Strike menyadari dia sendiri telah berteriak. Demi Tuhan! Gadis itu membungkuk dan merintih kesakitan sambil bersandar ke pintu kantor. Melihat bagaimana dia meringkuk miring dengan satu tangan terkubur di balik kelepak mantalnya. Strike menduga dia telah menyelamatkan gadis ini dengan cengkeraman keras pada payudara kirinya. Rambut pirang yang tebal dan bergelombang menutupi sebagian wajah yang merah padam. Tapi Strike dapat melihat air mata kesakitan menyelinap dari sebelah matanya yang tak terpejam. Sialan, maaf ya, suaranya yang lantang menggema di tangga. Aku tidak melihatmu, tidak menyangka akan ada orang di sini. Dari bawah kaki mereka, si desainer grafis aneh dan penyendiri yang menempati kantor di bawah berseru, "Ada apa ini di sana?" Dan sesaat kemudian terdengar gerutuan terendam dari atas, menandakan bahwa manajer bar di lantai dasar yang menghuni flat cost loteng di atas kantor Strike juga terganggu. Barangkali telah terbangun gara-gara keributan itu. Masuklah. Strike mendorong pintu dengan ujung jemari supaya tidak terjadi kontak fisik lagi dengan si gadis yang masih meringkuk di sana. Lalu menggiringnya masuk ke kantor. Ada masalah? Tanya si desainer grafis dengan nada mengeluh. Strike membanting pintu kantornya. Aku tak apa-apa. Robin berdusta dengan suara bergetar. Masih membungkuk dengan tangan di dada, membelakangi si detektif. 1-2 detik kemudian dia menegakkan tubuh dan berbalik. Wajahnya merah padam dan matanya masih basah. Penyerangnya yang tak sengaja itu bagaikan raksasa. Tinggi badannya, lebat rambut di tubuhnya, ditambah perut yang agak membuncit, memberinya kesan bak beruang grizzly. Sebelah mata pria itu sembab dan lebam, dengan goresan luka tepat di bawah alisnya. Ada setitik darah kering pada jejak cakaran bergaris putih di pipi kirinya, juga di sisi kanan lehernya yang tebal, yang terlihat di balik kerah kemejanya, kusut yang terbuka. Anda Mr. Strike? Ya. Aku pegawai temporer. Apa? Pegawai temporer dari Temporary Solution. Nama agen kerja itu tak berhasil menghapus mimik heran dari wajah Strike yang babak belur. Mereka saling memandang, takut dan bermusuhan. Seperti Robin, Cameron Strike pun tahu bahwa selamanya dia akan mengingat 12 jam terakhir ini sebagai rentang waktu yang mengubah hidupnya.
Sekarang, tampaknya takdir telah mengirim utusan yang mengenakan mantel hujan warna krem untuk menantangnya dengan fakta bahwa kehidupannya sedang bergelagak menuju bencana. Seharusnya tidak ada pegawai temporer yang datang hari ini. Dia telah memberhentikan pendahulu Robin untuk menyudahi kontrak. Kau dikirim untuk berapa lama? Seminggu dulu awalnya, jawab Robin yang tak pernah disambut dengan begitu tidak antusias. Dengan cepat Strike menghitung dalam hati. Tarif tinggi yang ditetapkan agen itu akan membawa utangnya ke taraf gawat yang tak dapat dipulihkan lagi. Bahkan bisa menjadi peringatan terakhir yang sering disebut-sebut kreditornya. Permisi sebentar. Strike keluar dari ruangan melalui pintu kaca. Langsung berbelok kanan ke kamar kecil yang suram. Di sana dia mengunci pintu, lalu menatap cermin yang retak dan buram di atas wastafel. Bayangan yang balas menatap tidak kelihatan tampan. Strike memiliki dahi tinggi dan menonjol, hidung lebar, dan alis tebal bak Beethoven muda yang senang bertinju. Kesan itu dipertegas oleh mata yang bengkak dan menghitam. Rambutnya yang tebal dan ikal seperti karpet menjelaskan mengapa dia mendapat berbagai nama julukan ketika remaja. Salah satunya rambut jembut. Dia tampak lebih tua pada 35 tahun usianya. Setelah menutup lubang dengan sumber karet, dia mengisi wastafel yang retak dan kusam itu dengan air dingin. Menghela napas dalam-dalam, lalu mencelupkan kepalanya yang berdenyut-denyut hingga terbenam sepenuh air. Air meluap menumpahi sepatunya, tapi dia tidak menghiraukannya demi 10 detik di dalam keheningan yang dingin dan membutakan. Berbagai bayangan kejadian malam sebelumnya bermain di benaknya. Menggosongkan 3 laci dan menumpahkan barang-barang miliknya ke dalam tas berpergian. Sementara Charlotte membentak-bentak dia. Aspak yang mengenai tulang alisnya ketika dia menoleh ke arah Charlotte dari pintu. Jalan kaki menyeberangi kota yang gelap menuju kantornya, tempat dia tidur selama 1-2 jam di kursi kerja. Kemudian, agenda adegan final yang buruk setelah Charlotte berhasil melacaknya pagi-pagi sekali untuk menikamkan sisa-sisa belati yang belum berhasil dia benamkan. Ketika Strike meninggalkan flatnya, tekad Strike untuk membiarkan Charlotte pergi. Setelah mencakar wajahnya dan menghambur keluar. Dan momen kesetanan ketika dia melompat untuk mengejar Charlotte. Pengejaran yang berakhir dengan cepat karena intervensi. Tak sengaja seorang gadis yang tidak tahu apa-apa dan kehadirannya tidak diharapkan. Yang terpaksa dia selamatkan kemudian baru harus ditenang-tenangkan. Dia muncul dari air yang dingin dengan tarikan napas keras dan gerungan. Wajah dan kepalanya nyaman karena kebas dan semeriwing. Dengan handuk bertekstur kasar yang tergantung di belakang pintu. Dia menggosok wajah dan rambutnya hingga kering.